Di luaran sana banyak keris-keris beredar dari berbagai kualitas, berbagai jenis, berbagai bentuk yang dialih rawatkan secara halus maupun secara terang-terangan. Lalu bagaimana jika kita ingin memiliki atau merawat sebuah keris, baik itu untuk sekedar dikoleksi maupun untuk dipakai untuk sebuah tujuan khusus. Saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia Rahayu untuk kita semua. Pada zaman dahulu, para sesepuh, para winasis telah merumuskan cara-cara memilih sebuah tosan aji atau keris yang baik, dan itu diwariskan kepada generasi penerusnya, kepada anak cucunya. Dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah ilmu atau metode memilih keris yang baik. Baik bagiku belum tentu baik bagimu, dan baik bagimu belum tentu baik bagiku. Itulah sebuah kata yang sering terlontar dari lisan-lisan para saudara-saudara pecinta tosan aji, pecinta keris. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan keris yang bagus, yang baik adalah keris yang jika saya membelinya dengan harga murah dan saya jual lagi mendapatkan untung yang banyak. Ini tidak keliru. Namun yang saya sampaikan di sini adalah sebuah metode ilmu untuk menentukan mana sebenarnya keris yang baik untuk kita miliki. Dalam memilih sebuah keris atau menentukan keris yang baik, tentunya kita melihat atau menilai dari beberapa sisi. Kita sudah mengetahui bahwasanya keris itu mempunyai dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek fisik yang biasa kita sebut eksoteri. Yang kedua adalah aspek non-fisik yang biasa kita sebut isoteri. Nah, dari sisi eksoteri, kita memilih keris yang baik ini ada dua aspek. Yang pertama aspek nilai. Sebuah nilai yang terkandung, sebuah nilai keris ini tentunya antara satu orang dan orang yang lain ini akan beda. Keris yang mempunyai nilai tertentu, misal keris-keris warisan, tinggalan, atau sebuah keris yang mempunyai sejarah tertentu, mempunyai kenangan tertentu, tentunya ini akan bernilai lebih buat seseorang yang menyimpannya. Namun bagi seseorang yang lain, tentunya keris ini belum tentu bernilai. Inilah akhirnya ada istilah keris yang baik bagiku belum tentu baik bagimu, baik bagimu belum tentu baik bagiku. Ini sebetulnya dipandang dari nilainya, jadi bukan yang lainnya. Ibaratnya sebuah mobil pick up Toyota buatan tahun 70 tentunya akan lebih bernilai bagi seseorang pekerja pengangkut pasir. Namun bagi orang yang pekerja kantoran atau seorang pejabat, tentunya mobil yang lebih bernilai bagi mereka adalah mobil-mobil yang standar kedinasan, misal mobil Innova dan yang lainnya ya adalah. Namun di sini saya akan membagikan sebuah metode atau ilmu untuk menentukan kualitas yang baik menurut standarisasi mobil kalau seandainya milik mobil, baik itu sistem keamanannya, kecanggihan teknologinya, terus minim kekurangan. Nah, keris pun juga seperti itu. Kalau kita sudah mengetahui secara nilai, maka yang kedua adalah secara objek. Nah, ini yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan. Bagaimana menilai keris yang baik secara objek? Ini saya rasa kalau orang sama-sama mempelajari ilmu yang sama, maka tidak akan terjadi perdebatan. Kecuali kalau nilai akan menjadi perdebatan.
Meskipun sebetulnya itu tidak bisa diperdebatkan karena nilai antara satu orang yang lain ini akan beda-beda. Namun jika kita menilai secara objek, secara kualitas yang benar, maka ini tidak akan jadi perdebatan. Lah, bagaimana cara menilai keris dari sisi objeknya? Dalam menilai keris, jika dipandang dari aspek objek atau secara objeknya, yang pertama adalah pengolahan bahan atau bahannya ya. Jadi bahannya ini penjelasannya adalah pengolahan bahan. Pengolahan bahan yang bagaimana? Tentunya sebuah tulisan aji atau sebuah keris itu dibuat dari bahan-bahan tertentu ya. Ada 3 jenis bahan yang jelas ya, yang sudah pernah saya sampaikan di video-video di awal. Untuk yang belum menonton, maka saya persilahkan menonton video-video yang awal. Agar apa? Agar lebih mudah memahami. Nah, keris dibuat dari berbagai bahan. Ada 3 bahan, yaitu besi, baja, dan bahan pamor. Nah, ini cara pengolahannya ini baik. Menurut standar perkerisan. Empu-empu zaman dahulu mempunyai standar. Harus bagaimana? Harus bersih. Pengolahannya, penempakannya harus matang. Bersih dalam arti minim pengotor. Pengotor-pengotor besi yang nantinya jika sudah usia lama itu bisa menimbulkan karat atau kotoran yang mampu merusak besi atau menjadi penyakit besi. Ini minim. Nah, ini yang dicari. Untuk kategori bahan atau besi yang bagus, para sesepuh atau para pecinta keris yang beraliran klasik mengkategorikan 3 kategori. Yang pertama yang paling bagus adalah besi glali atau gulali. Yang kedua besi nyerat, yang ketiga besi nyabak. Besi gulali itu besi yang kesannya seperti gulali. Gulali itu gula tebu itu ya, yang kental. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Jadi terkesan seperti gulali gitu. Itu keris dengan pengolahan yang sangat bagus, dan untuk orang-orang klasik ini dikategorikan keris yang amat bagus untuk dirawat atau untuk dipilih. Lalu yang kedua adalah besi nyerat. Besi nyerat, besi yang terkesan berserat-serat, baik itu kondisi diwarangi ataupun tidak. Serat-serat besi ini akan terlihat terkesan berserat. Nah, tentunya ini berlaku untuk keris-keris lama. Karena apa? Serat-serat ini menunjukkan bahwasanya kualitas besinya bagus, pengolahan bagus, sehingga di saat termakan oleh usia, besi-besi yang menempel yang kategorinya kurang bagus ini akan terlepas. Jadi terlihat serat-serat penempakannya, lipatan-lipatannya itu akan terlihat berserat. Nah, namun meskipun terlihat berserat, akan terlihat juga keris ini benar-benar mutu pengolahannya sangat bagus karena ditempa dengan cara yang matang dan minim bahan pengotor. Lalu yang ketiga adalah besi nyabak. Nyabak itu istilah Jawa ya. Nyabak atau seolah-olah seperti sabak. Sabak itu sebuah batu untuk menulis di zaman dahulu, di zaman mungkin tahun-tahun 70-an ya, atau bahkan 80-an itu kemungkinan masih ada. Kalau kita ingin tahu yang lebih jelas, bisa kita browsing-browsing bagaimana batu sabak atau batu tulis. Nah, terkesan seperti batu sabak. Itu juga besi yang bagus. Nah, ini ketiga kategori ini dianggap besi yang sangat bagus. Lalu di bawah itu mungkin ya, ada yang dianggap bagus juga, namun secara standar objek atau standar ilmu perkerisan di zaman dahulu, inilah keris-keris yang dianggap bagus. Kalaupun di bawah itu mungkin dikategorikan bagus secara nilai, bukan secara objek. Yang selanjutnya adalah setelah pengolahan bahan, kita amati, kita melihat, maka yang kedua adalah kerapihan penggarapan. Sebuah keris digarap dengan cara yang rapi atau dengan garapan yang rapi. Rapinya bagaimana? Sebuah keris itu sebetulnya dibuat mencerminkan sesosok manusia. Jadi dibuat rapi itu sehingga mampu mencerminkan sesosok manusia. Kalau digarap rapi, otomatis hasil akhirnya adalah ideal. Jadi seandainya itu mencerminkan sosok manusia, jadi manusia yang ideal, mungkin tingginya ideal, gemuk atau kurusnya ideal, tangannya tidak kepanjangan, kakinya tidak kepanjangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah keutuhan.
Keutuhan di sini berlaku untuk keris-keris tua maupun keris-keris yang baru di zaman sekarang. Keris-keris tua yang dimaksud tidak harus utuh 100%. Karena keris yang sudah lama, untuk mencari keris yang utuh 100% saya rasa hampir tidak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini adalah keutuhan itu relatif utuh. Ya. Sebisa mungkin sesuatu hal yang istilahnya hilang atau mungkin ada yang patah itu minim, jadi relatif utuh, baik itu jika lo itu lo-nya, jika lurus itu keutuhan panjang bilahnya, atau ricikan-ricikan yang ada pada bilah tersebut. Nah, kalau untuk keris baru ini ditekankan untuk utuh. Kenapa? Saya rasa ini hal yang aneh jika keris dibuat baru kok tidak utuh. Ini ada apa? Nah, bisa jadi ini sebuah kegagalan pembuatan, maka ditekankan untuk yang utuh. Kalau utuh, keris baru utuh, berarti keberhasilan dalam pembuatan ini bisa dikatakan berhasil. Nah, jadi kalau untuk keris lama disarankan yang relatif utuh. Kalaupun ada yang tidak utuh, ini ada sebuah pemakluman. Namun jikalau keutuhan ini terjadi karena kesalahan pembuatan zaman dahulu, ini yang dianggap ini tidak atau kurang baik. Namun jika sebuah kekurangan itu menandakan sebuah kelebihan di zaman dulu, ini sangat baik. Kekurangan kok menandakan kelebihan, ini yang bagaimana? Misal, sebuah keris yang bersogokan ini dibuat dengan cara yang dalam di zaman dahulu. Tentunya di zaman sekarang banyak yang berlubang atau terkorosi, termakan usia sehingga terkesan berlubang. Apakah ini kondisinya tidak baik? Ini baik. Karena apa? Sebuah kekurangan yang menandakan sebuah kelebihan. Keris yang berlubang karena sogokan itu dibuat dengan sangat amat dalam dan keberanian, kemantapan seorang Bu dalam membuat sogokan sebuah keris. Namun ini kategorinya atau dengan catatan keris ini terawat dengan baik. Jika tidak terawat dengan baik, jangankan sogokan, sesuatu hal yang sifatnya tebal atau kuat tentunya akan korosi dan rusak termakan usia. Yang selanjutnya adalah minim kekurangan. Nah, memilih keris sebisa mungkin minim kekurangan. Ini kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan saat pembuatan. Kalau kekurangan karena termakan usia, ini boleh. Namun jikalau ada pilihan yang minim kekurangannya, maka kita akan memilih atau disarankan memilih yang sebisa mungkin paling sedikit kekurangannya. Nah, itu menentukan keris yang baik dari sisi eksoteri. Yang pertama dari nilai, yang kedua dari objek. Jadi, jikalau ada yang mengatakan keris baik bagiku belum tentu baik bagimu, keris bagimu yang baik belum tentu baik buatku, itu adalah cara memandang keris dari sisi nilai. Dari sisi objek tentunya tidak akan terjadi seperti itu. Itu pun jikalau seseorang yang sama mempelajari keris dengan ilmu yang sama atau pencapaian yang sama. Yang kedua, dalam menilai sebuah keris atau memilih sebuah keris, selain kita menilai dari sisi yang fisik atau eksoteri, adalah kita menilai sisi non-fisik atau sisi esoteri. Sisi esoteri itu yang bagaimana? Yang pertama adalah sisi esoteri yang ditunjukkan lewat bentuk dapur. Sudah saya jelaskan tentang filosofi, makna dan harapan, tentang bentuk-bentuk keris atau dapur-dapur keris, makna-maknanya sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Untuk saudara-saudara yang belum menonton tentang filosofi dan ajaran keris, maka saya sarankan untuk menonton video-video yang sudah saya sampaikan. Karena apa? Dengan Anda menonton itu akan tahu bagaimana esoteri atau harapan, tuntunan, bahkan doa-doa yang tersemat dalam sebuah bentuk atau dapur keris. Nah, jadi kita menilainya, memilihnya, itu penentuannya salah satunya adalah esoteri yang diwujudkan dalam sebuah dapur. Harapan apa? Nah, ini disesuaikan dengan tujuan kita atau keinginan kita. Yang kedua adalah esoteri atau isoteri yang diwujudkan menurut atau lewat sebuah pamor. Jadi sebuah pamor itu
mengandung sebuah nilai-nilai atau ajaran, bahkan sampai harapan dan doa. Ini diisyaratkan lewat sebuah gambaran-gambaran pamor. Nah, jadi dalam buku-buku modern yang sudah banyak beredar disebutkan bahwasanya pamor-pamor tertentu dengan bentuk-bentuk tertentu itu mengandung sebuah harapan yang identik. Misal pamor-pamor yang sifatnya bulat atau membulat atau terkesan luas ini akan menunjukkan bahwasanya ini pamor-pamor atau esoteri atau harapan yang menunjukkan sebuah harapan penghidupan atau kesejahteraan dan lain-lain. Begitu juga pamor-pamor yang terkesan menyudut, ini mengisyaratkan harapan apa. Nah, jadi kita menilai sebuah keris sesuai dengan esoteri yang diwujudkan atau diisyaratkan lewat bentuk pamor. Yang ketiga adalah esoteri yang diwujudkan lewat sebuah karakter, melalui sebuah karakter. Nah, sebuah keris diciptakan oleh seorang bu tentunya mempunyai watak dan karakter tertentu. Nah, ini juga disesuaikan dengan diri kita yang memilih keris tersebut dan juga dengan harapan dan tujuan-tujuan kita. Seandainya kita ingin menjadi seorang saudagar atau pedagang yang sukses, nah, keris yang berkarakter bagaimana yang selayaknya kita rawat? Tentunya keris-keris yang karakternya adem, yang sekiranya itu gesit, kalau istilah Jawanya itu lincah, dalam arti lincah nantinya lincah untuk berniaga dan sebagainya. Bukan keris-keris yang terkesan angker, yang terkesan kaku dan sebagainya. Ini nantinya tentunya akan bertolak belakang dengan karakter-karakter seorang pedagang. Sekian, semoga bermanfaat dengan saya memberikan atau membagikan sebuah pengetahuan yang saya terima dari guru-guru saya yang dulunya diciptakan atau dicetuskan oleh seorang para winasis dalam dunia dosan aji tentang cara memilih keris yang baik. Nah, dengan Anda, saudara-saudara semuanya ikut mengetahui pengetahuan ini, saya berharap ini bisa bermanfaat dalam Anda semua, saudara-saudara semua menentukan pilihan bagaimana yang keris yang baik untuk Anda semua. Semoga bermanfaat, dan jika ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan video ini untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pengetahuan ini. Di kesempatan yang selanjutnya, saya akan memenuhi permintaan sahabat-sahabat dan saudara-saudara semua yang memberikan atau mengirimkan chat secara pribadi, pesan singkat secara pribadi, ataupun telepon tentang review sebuah keris. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.